Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan malam pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas anugerah, kebaikan, pemeliharaan, penyertaan, bahkan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap menyertai dan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Hanya melalui pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh dimampukan, kami boleh dianugerahkan hikmat untuk dapat memahami setiap maksud dan kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11 dalam satu tema Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang terikat, bahkan mereka sangat terikat dengan hal-hal tertentu dalam hidup ini. Salah satu contoh ialah mengenai hari. Misalkan pada hari tertentu seseorang tidak boleh mengenakan pakaian warna tertentu. Atau mungkin dapat dikatakan bahwa tidak boleh melakukan perjalanan dan lain-lain sebagainya. Karena jika melakukannya tentu akan berbahaya. Dan kalau dilanggar maka akan terjadi bencana. Saudara-saudara, demikian juga yang terjadi kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka juga terikat kepada aturan Sabat. Mereka percaya bahwa aturan Sabat adalah segala-galanya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun tanpa terkecuali. Keyakinan ini didasarkan pada peraturan Taurat di dalam Perjanjian Lama yang mengatur seluruh keberadaan kehidupan daripada umat Israel, di mana Sabat dijadikan sebagai hari bagi mereka untuk beristirahat dari pekerjaan, dan hari Sabat adalah hari ibadah mereka kepada Allah. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini menjadikan hari Sabat sekedar hanya sebagai peraturan yang harus ditaati, tetapi tidak memiliki tujuan dan arti yang jelas. Bahkan mereka yang begitu menerapkan, yang begitu menekankan tentang peraturan hari Sabat, terkadang mereka juga sering melanggar peraturan tersebut. Mereka menjadikan hari Sabat itu peraturan yang harus ditaati, tetapi tidak atau tanpa makna dan tujuan yang jelas. Saudara-saudara, Yesus dalam bagian ini tidak menentang peraturan hari Sabat. Di sini dikatakan dalam perikop ini Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Yesus tidak menentang peraturan hari Sabat. Tetapi Yesus menegaskan bahwa hari Sabat itu diberikan oleh Allah kepada manusia untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Yaitu untuk dipergunakan sebagai hari istirahat. Dan hari istirahat itu benar-benar dipergunakan untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Allah. Tapi dalam kehidupan kita sekarang ini, kita tahu hari Minggu kita beristirahat, kita tidak bekerja. Tetapi ada begitu banyak orang, terkadang hari Minggu itu tetap melakukan berbagai hal. Tidak masalah. Kita boleh bekerja. Kita boleh. Kenapa kita boleh bekerja? Ya, salah satu contoh. Kalau kita tidak bekerja dalam arti memasak, bagaimana kita bisa makan? Tetapi jangan sampai kita melupakan yang namanya ibadah. Nah, saudara-saudara, Yesus menegaskan, Yesus mengingatkan bahwa di mana hari Sabat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Untuk beristirahat, untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Allah. Itulah inti daripada hari Sabat itu sendiri. Itulah sebabnya kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya, ketika para murid merasa lapar, pada hari Sabat mereka menggisar gandum supaya bisa memakan bulir-bulirnya. Mereka tidak melanggar hari Sabat, karena yang mereka lakukan adalah untuk kebutuhan mereka pada saat itu. Nah, itulah juga sebabnya mengapa Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya pada hari Sabat, sesuai dengan perikop saat ini. Karena Sabat untuk manusia, dan di situ ada manusia yang memerlukan pertolongan. Nah, saudara-saudara, dasar lain adalah anak manusia, yaitu Yesus itu sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi bukan peraturan itu sendiri yang mengikat mati kehidupan kita, tetapi Tuhan yang menciptakan Sabatlah yang menjadi patokan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan Sang Empunya Sabat berbuat baik pada hari Sabat. Maka kita pun boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita memaknai tentang hari istirahat, hari Sabat? Kita pergunakan untuk beribadah, memuliakan Tuhan. Memang kita diatur. Itu untuk kebaikan kita, untuk kedisiplinan kita. Tetapi jika melakukan kebaikan, maka boleh, meskipun itu di hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Jadi yang kita perbuat, yang kita lakukan adalah yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Allah, oleh Kristus kepada kita untuk kita perbuat, yaitu kebaikan, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kembali firman-Mu mengingatkan kami. Sebagai orang percaya, Allah memberikan kami hari untuk kami istirahat. Tetapi beristirahat kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan juga kami boleh melakukan kebaikan-kebaikan
yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan kehendaki bagi kami perbuat dalam hidup ini, menunjukkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Maka biarlah Tuhan kami sebagai orang percaya tidak hanya sekedar mengetahui peraturan itu, tidak hanya sekedar mengingat, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi biarlah kami pun boleh melakukannya dengan baik, namun tidak menghalangi kebaikan kami sebagai orang percaya untuk kami wujud nyatakan dalam kehidupan ini. Kasih penyertaan hikmat daripada Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tidak memerintah, seraya kami pun mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.